Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dinhi Hasyolana Pitupulu dengan NPM 20 40 50 11 20. Saya mahasiswi semester 5 Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai poin-poin yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai yaitu Undang-Undang PPLH dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi penilaian tengah semester dari mata kuliah Hukum Lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Yasser Arafat SHMH. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini mengatur tentang perlindungan lingkungan atau pengelolaan lingkungan. Ketika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini disahkan atau diresmikan, ada beberapa poin-poin yang diubah, dan juga poin-poin yang dihapuskan. Ketika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini diresmikan atau disahkan, muncul salah satu poin yang menjadi sorotan, yaitu isu mengenai dampak lingkungan hidup dari keberadaannya Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa poin yang diubah dari dua undang-undang tersebut antara lain yang pertama itu mengenai izin lingkungan atau mengenai izin usaha atau kegiatan. Izin lingkungan ini sebagaimana diatur pada pasal 40 Undang-Undang PPLH dan juga diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Cipta Kerja. Namun pada pasal 40 Undang-Undang Cipta Kerja ini mengenai izin lingkungan ini telah dihapuskan. Kemudian yang kedua itu mengenai keterlibatan penyusunan AMDAL. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, proses penyusunan AMDAL ini hanya melibatkan masyarakat atau orang-orang yang terdampak. Sedangkan pada Undang-Undang PPLH sebelumnya, dalam proses penyusunan AMDAL ini melibatkan pemerhati lingkungan. Kemudian yang ketiga itu adalah tanggung jawab limbah B3. Pada pasal 88 Undang-Undang PPLH, pelaku yang menghasilkan limbah B3 dikenakan tanggung jawab mutlak, yaitu atas kerugian tanpa pembuktian unsur kesalahan atau biasa disebut dengan strict liability. Sedangkan pada Undang-Undang Cipta Kerja mengenai tanggung jawab mutlak dan kerugian ini telah dihapuskan. Kemudian yang keempat itu mengenai pembekuan dan pencabutan izin sebagaimana ini diatur dalam pasal 77 Undang-Undang PPLH. Dan pada Undang-Undang Cipta Kerja mengenai pencabutan dan pembekuan izin ini telah dihapuskan. Ketika perubahan dan penghapusan pada pasal-pasal ini, perubahan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini dapat menimbulkan berbagai dampak-dampak yang bagi lingkungan, yang mana penghapusan pada pasal 40 mengenai izin lingkungan ini dimaknai sebagai hilangnya fungsi atau kontrol langsung mengenai pengelolaan lingkungan terhadap suatu usaha atau kegiatan lingkungan. Kemudian menurut saya sendiri, ketika dilakukannya perubahan atau penghapusan pada pasal 40 ini merupakan ancaman besar bagi lingkungan, bagi kelestarian lingkungan. Mengapa? Karena ketika penghapusan dan juga perubahan pada pasal 40 ini itu dapat berpotensi menimbulkan AMDAL yang abal-abal atau AMDAL yang asal-asal. Kenapa? Karena dalam proses penerbitan AMDAL ini tidak lagi melibatkan kontrol dari masyarakat. Sedangkan dalam proses penyusunan dokumen-dokumen AMDAL ini fungsi dari kontrol masyarakat itu merupakan bagian yang sangat penting. Kemudian ketika adanya perubahan-perubahan dalam Undang-Undang Nomor 40 mengenai izin lingkungan ini, menurut saya itu akan memunculkan intervensi pada lingkungan hidup. Kenapa? Karena
proses perizinan usaha ini akan semakin mudah. Artinya ini akan membuka jalan dan memudahkan para orang-orang yang memiliki modal atau orang-orang yang berkuasa ini akan memudahkan dalam proses pengajukan perizinan berusaha di lingkungan di kawasan lingkungan hidup. Persetujuan lingkungan ini dinilai tidak lagi urgent bagi para pelaku-pelaku usaha dan juga para pelaku-pelaku kegiatan usaha, karena ini dapat menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan dan dapat menjadi masalah-masalah besar bagi lingkungan. Kemudian pada pasal 88 mengenai tanggung jawab limbah B3 tadi, di mana di dalam pasal 8 Undang-Undang PPLH itu diatur bahwa pelaku usaha diberikan sanksi secara mutlak atas sanksi secara mutlak, sedangkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini pemberian sanksi secara mutlak ini telah dihapuskan. Jadi ketika dalam pasal 88 Cipta Kerja ini itu akan dapat menimbulkan kerugian pada lingkungan. Kemudian menurut saya sendiri, pemerintah juga perlu merevisi mengenai peran masyarakat dalam penyusunan AMDAL, di mana dalam Undang-Undang Cipta Kerja dalam proses penyusunan AMDAL ini hanya melibatkan masyarakat yang terdampak, sehingga menurut saya sendiri ketika dalam proses penyusunan AMDAL ini hanya melibatkan masyarakat, ini akan membuat partisipasi masyarakat itu akan semakin terbatas. Sedangkan dalam Undang-Undang PPLH, dalam proses penyusunan ini tidak hanya melibatkan masyarakat, tetapi juga melibatkan peran dari pemerhati lingkungan. Jadi dari penjelasan ini saya dapat menyimpulkan bahwa pemerintah perlu merevisi ulang mengenai perubahan dan penghapusan pada pasal yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan juga Undang-Undang Perlindungan Undang-Undang PPLH. Oleh karena itu baiknya pemerintah mengkaji ulang agar perubahan dalam Undang-Undang PPLH ataupun perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini sesuai dengan prinsip keberlangsungan lingkungan hidup. Karena menurut saya sendiri ketika adanya dilakukan perubahan-perubahan ini, saya melihat bahwa perubahan ini hanya menimbulkan kepentingan pemerintah saja tanpa diimbangi dengan komitmen untuk menjaga kawasan lingkungan, seperti itu. Jadi menurut saya sendiri kepentingan ekonomi ini ada kepentingan lingkungan ini harus menjadi poin yang harus diterapkan dalam perubahan undang-undang ini. Jadi menurut saya ketika dilakukannya perubahan undang-undang, perubahan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja, pemerintah harusnya lebih mengedepankan mengenai fungsi atau prinsip-prinsip keberlangsungan lingkungan hidup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.